Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, kita punya kabar buruk teman-teman. Koin Luna sudah rest in peace teman-teman, atau sudah RIP ya. Jadi sudah benar-benar selesai ya. Dan terakhir saya cek teman-teman, mungkin nanti bisa lihat di tampilan sebelah sini, Luna itu sudah jatuh sekali dan minusnya sudah 100% ya. Kejadian ini sangat luar biasa menurut saya, dan ini sebenarnya belum pernah terjadi di dunia kripto teman-teman. Jadi baru kali ini ada kejadian yang seperti ini terjadi di dunia kripto. Dan apa sih pelajaran yang akan bisa kita ambil dari kejadian koin Luna ini? Ya, yang pertama adalah kalau misalkan teman-teman tahu koin Luna ini kan sebelumnya sempat masuk ke 10 besar koin dengan market cap yang sangat besar, ya. Lalu hari ini koinnya selesai, koinnya rest in peace ya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika koin dengan market cap yang sangat besar aja bisa rest in peace ya, apalagi dengan koin dengan market cap yang sangat kecil. Nah, jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil teman-teman, bahwasannya di dunia kripto kita harus paham tentang resiko dari investasi, trading, dan sebagainya. Nah, kalau kita trade atau kita invest di koin dengan market cap yang kecil, maka itu akan lebih memungkinkan lagi teman-teman mengalami hal seperti ini atau scam ya, atau kondisi scam ya. Kondisi scam itu kondisi yang developernya itu mungkin rug pull ya, atau dia melarikan uang Anda, atau mungkin juga bisa kejadian yang seperti pump and dump scam yang terjadi di yang lain-lain ya, koin-koin micin yang lain. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman untuk tetap trading di koin yang market cap-nya besar ya. Jangan coba-coba kecuali Anda memang mau ambil resiko yang besar untuk trading di koin market cap yang kecil ya. Kalau yang besar aja bisa kejadian teman-teman, bagaimana yang kecil? Ya, dan yang market cap besar yang bisa kejadian seperti ini baru satu kali terjadi, yaitu koin Luna ya. Selama saya tahu dan selama saya masuk ke dunia kripto, sebelumnya belum pernah ada case yang seperti ini. Jadi ini jadi pelajaran yang sangat berharga banget untuk semua teman-teman yang melakukan trading atau investing atau mining dan sebagainya di dunia kripto. Ini jadi satu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya, kalau koin besar aja, market cap yang besar aja bisa mengalami kondisi begini, apalagi koin dengan market cap yang sangat kecil atau yang baru muncul. Ya, itu jauh lebih beresiko teman-teman. My suggestion, jangan coba-coba untuk masuk ke situ, kecuali memang Anda siap untuk kehilangan uang. Ya. Nah, yang kedua adalah, sebelum saya lanjut yang kedua teman-teman, saya ingin menyampaikan turut sedih juga buat teman-teman yang mungkin ada trade di koin Luna, dan apabila Anda punya portofolio cukup besar di koin Luna, mungkin Anda akan mengalami shock ya, atau mungkin Anda akan sangat bersedih dan sebagainya. Tapi ya, my suggestion gini, life is must go on kan. Jadi jangan terlalu lama untuk bersedih situ. Masih ada banyak portofolio lain yang teman-teman mungkin bisa pertimbangkan ya. Nah, lalu dengan RIP-nya koin Luna bukan berarti nanti akan terjadi semua koin teman-teman ya. Semua industri itu pasti ada yang namanya yang berhasilnya atau yang gagalnya. Semua industri ya. Kalau kita bicara misalkan industri yang berhubungan dengan industri makanan deh, food and beverage teman-teman, itu ada yang buka usaha F&B, itu ada yang sukses, ada yang gagal ya. Jadi semua industri pasti punya namanya seperti ini, termasuk di industri cryptocurrency ya. Jadi ada orang yang build up koin itu berhasil, sukses, besar ya. Ada juga yang build up-nya gagal ya. Mostly gagal itu karena mereka koin-koin micin dan sebagainya, dan memang tujuannya adalah mungkin untuk penipuan, atau mungkin ada yang memang bukan untuk penipuan tapi ya trust dari masyarakat terhadap koin itu jadi kurang atau memang tidak bisa naik ya. Nah, tapi ada juga yang memang udah membangun koinnya dengan sangat baik sampai besar seperti koin Luna begini, dan akhirnya mengalami yang kondisi yang seperti sekarang ya. Dan kita masih belum tahu pasti kenapa bisa sampai seperti itu. Isu di luar banyak sekali ya, tapi isu mengenai USD-nya kenapa bisa turun banget, apakah gara-gara dari stablecoin lain yang menjadi pesaingnya,
Yang melakukan seperti ini atau bukan, itu masih belum jelas teman-teman. Ya, yang pasti Luna turun karena USDT-nya bermasalah. Ya, jadi kasus Luna ini bukan berarti nanti akan menimpa ke semua jenis koin lain yang market cap-nya besar. Ya, possibility ada nggak? Yes, ada. Ya, tapi kalau kita bicara tentang possibility itu sangat kecil sekali. Ya, jangan, mungkin gini, kalau saya boleh kasih gambaran adalah dengan satu koin market cap yang besar itu bermasalah, bukan berarti koin-koin lain yang market cap-nya yang besar juga akan seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa ambil satu kesimpulan. Jangan hanya gara-gara satu, terus kita mungkin menyamaratakan dengan yang lainnya. Belum tentu seperti itu. Ya, namanya bisnis, ya industri pasti ada yang berhasil dan ada yang gagalnya. Oke, lalu saya ada pertanyaan juga dari teman, ya teman baru-baru ini, mungkin baru kemarin atau 2 hari yang lalu itu bertanya kepada saya. Pertanyaan adalah begini, Pak, kalau misalkan melihat kondisi begini, apakah dunia kripto itu akan berakhir, Pak? Ya, atau mungkin akan RIP juga sama dengan koin Luna? Kalau saya menjawab satu ini, saya pasti akan menjawab dengan logik, ya, dengan logik, dengan logika, dan juga mungkin dengan perhitungan lah, kita bilang begitu ya. Sebenarnya sama sih ya. Nah, intinya begini, jika kripto itu sampai rest in peace berakhir, ya, maka menurut saya semua jenis investasi yang ada di dunia juga akan kehilangan trust dari investor, ya. Dan lagi pula kripto ini, industri kripto ini sudah terlalu besar, too big untuk sampai dia selesai, teman-teman. Udah terlalu besar, ya. Teman-teman kalau lihat market cap trading, maksudnya market cap dari dunia kripto itu nilainya luar biasa besar sekali. Kita bukan bicara tentang 1 triliun, 2 triliun, ya. Kita bicara sampai ribuan, puluhan ribu mungkin ada, dan sebagainya. Jadi kalau sampai dunia kripto ini rest in peace, ya, artinya semua koin termasuk Bitcoin ya, rest in peace, maka itu akan mengguncang semua jenis investasi yang ada di dunia ini, baik saham, forex, atau apapun itu. Ya, kenapa? Karena akan membuat orang kehilangan trust. Ya, dari satu industri bermasalah, semua investasi akan dianggap seperti itu. Lah, yang sekarang aja kita berpikir satu koin aja kita bisa menyamaratakan, bagaimana dengan satu industri, teman-teman? Ya, jadi again, kalau menurut versi saya, apakah dunia kripto akan berakhir? Itu menurut saya sangat tidak mungkin terjadi, ya. Tidak mungkin di dalam satu industri, sekali lagi ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi kita tidak bisa menyatakan semuanya seperti itu. Mungkin kita mengalami goncangan karena salah satu koin yang sekarang bermasalah itu adalah koin dengan market cap yang besar. Yes, ya kita semua sedang mengalami seperti itu, ya kan? Bahkan kita yang tidak invest di koin Luna aja bisa merasakan betapa sakitnya ketika koin Luna itu sekarang sampai rest in peace, teman-teman, ya kan? Dan saya baca beberapa berita di luar negeri, bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara case yang seperti ini. Nah, tapi ayolah, come on, mungkin kita harus lebih dewasa. Investasi itu tidak bisa kita taruh di dalam satu keranjang saja, ya. Saya kalau invest di kripto, saya tidak pernah hanya trade di satu koin aja, teman-teman. Paling tidak ada beberapa koin lain. Jadi kita membagi portofolio kita di beberapa tempat. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi untuk trading, yang sekarang saya pakai itu adalah Yorbot, itu juga saya trade dengan total koin 20 koin, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari 20 koin itu ada satu yang kejadiannya seperti Luna, maka itu hanya satu dari 20. Artinya saya masih punya 19 koin lain yang mungkin tidak seperti Luna, ya. Jadi satu yang bermasalah tidak bisa kita samaratakan ke yang lainnya. Karena kalau kita samaratakan, maka kita akan kena, istilahnya bahasa orang zaman sekarang itu kena mental, teman-teman. Ya, jadi itu kurang bijak menurut versi saya. Ya, dan again ya, seperti yang saya bilang, industri kripto itu sudah terlalu besar, it's too big untuk misalkan sampai hilang atau berakhir. Ya, jadi tidak bisa kita misalkan punya pandangan bahwasannya akan seperti itu. Percayalah, memang dengan kejadian begini akan ada orang-orang yang akan quit dari dunia kripto. Yang akan quit dari dunia kripto. Tapi jangan salah, akan ada orang-orang yang akan in juga, akan masuk juga ke dalam dunia kripto dengan kejadian seperti ini. Ya. Jadi mereka bisa ambil hikmahnya, mereka bisa ambil peluangnya.
satu kejadian itu teman-teman, sebuah kejadian itu selalu ada dua hal yang terjadi. Ya, satu kita bicara kerugian, ya. Yang satu lagi kita bicara opportunity. Ya, COVID-19 itu memang menyusahkan banyak orang. Tapi ada beberapa orang atau beberapa company yang dengan COVID-19 itu justru mereka bangkit terus berkembang luar biasa. Dan company mereka tuh luar biasa diinvest besar-besaran sama orang lain. Nah, jadi ketika sebuah kejadian terjadi, selalu ada dua hal yang terjadi, yaitu keburukannya atau sebuah opportunity yang akan datang. Nah, buat orang-orang mungkin yang sekarang ada invest di kripto dan terutama di koin Luna, orang-orang ini akan kena mental down, dan mereka mungkin akan quit dari dunia kripto. Ya, tapi ada lagi yang lain yang akan datang dan masuk ke dalam dunia kripto karena melihat ini udah sebuah kesempatan besar di mana market sekarang sedang berdarah-darah, dan ketika ada harga yang sangat rendah, mereka akan masuk dan mereka akan beli di situ. Nah, disitulah market akan naik kembali. Dan again, seperti video-video sebelumnya saya sering bicarakan, market itu pada dasarnya naik dan turun. Ya, tidak mungkin market itu selamanya turun, teman-teman. Ya, bicara market bukan bicara satu koin ya, bicara market bicara semua koin. Ya, jadi tidak mungkin semua koin itu selamanya turun karena tidak ada logika yang seperti itu, teman-teman. Tidak ada logik yang seperti itu. Jadi market naik dan turun, sekarang lagi turun, nanti ada waktunya dia akan naik. Kapan naiknya? Kita tunggu aja. Ya, karena market yang menentukan, wealth yang menentukan, institusi yang menentukan, dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang last question saya adalah seperti ini. Mungkin untuk semua teman-teman yang di luar sana dengan kejadian seperti ini, dengan koin Luna yang sudah RIP atau Rest in Peace lah ya. Maka ada satu pertanyaan dari saya, teman-teman, dan pertanyaan mungkin bahasa Inggris ya. Will you quit or stay in this crypto industry? Atau kalau bahasa Indonesia aja adalah begini. Apakah dengan kejadian ini, apakah Anda akan berhenti atau tetap ada di industri kripto? Mana yang Anda pilih? Berhenti atau go on? Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.